Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa ya? Ada sukacita? Pasti sehat-sehat ya? Oke. Ya, hari ini kita akan mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang Bapak Pendeta sampaikan. Jumpa kembali ya adik-adik. Masih ingat gak siapa Bapak atau Abang ini? Ya, Pendeta Aditya Anugrah Saragi. Oke, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, sekolah minggu, ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati, kuduskan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan menjalankan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita untuk orang tua, kakak-kakak, bantu adiknya untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 4. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 4. Mari ikuti abang membaca ya. Adik-adik dibantu oleh kakaknya, dan kakak dan abang baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita untuk mengantar firman Tuhan pada minggu hari ini. Ada dua orang anak-anak, bolehlah kita sebut anak SD, yang sangat berteman akrab. Mereka ini sahabat. Ayo, siapa punya sahabat? Pasti punya sahabat ya, pasti punya teman di sekolah minggu maupun dimanapun. Jadi ada yang bernama Nina dan Lydia. Nah, Nina dan Lydia ini berteman akrab sekali sehingga mereka kemana-mana selalu bersama. Mereka ke kantin bersama, mereka ke kantin sekolah bersama-sama, mereka jajan bersama-sama. Pokoknya bersama-sama. Tapi pada saat itu mereka tidak bersama-sama, sedang tidak sama-sama. Jadi si Nina itu beli es krim sendiri, sedangkan si Lydia itu pergi ke suatu tempat sendiri. Jadi setelah Nina itu beli es krim, tiba-tiba ada dua orang laki-laki itu menabrak si Nina. Sehingga es krim yang dibeli tadi itu jatuh ke lantai depan kelas si Nina ini. Lalu dua laki-laki itu mengatakan, "Ye, kasihan deh lu, es krimnya jatuh. Kasihan." Nah, habis itu pergi dua laki-laki ini. Nangislah si Nina, dia menangis dengan kuat, mengatakan, es krimku jatuh. Aduh, katanya. Lalu tiba-tiba dilihat si Lydia lah jatuh si Nina ini. Lalu si Lydia mengatakan, "Ada apa Nina? Ada apa? Jangan menangis. Oh, es krimmu jatuh ya? Ya udah. Nah, ini kita beli es krim yuk sama-sama." Nah, tidak usah, kata si Nina. "Oh, nggak apa-apa. Ayo kita beli es krim bersama-sama." Nah, pada saat mau beli es krim mereka ke kantin, tiba-tiba datanglah dua laki-laki tadi yang menabrak dan mengatakan, "Nina, kami minta maaf.
Kami minta maaf sehingga kamu terjatuh dan es krimmu jatuh. Kami juga minta maaf karena engkau tadi sempat kami hina. Kasihan dan sebagainya. Oleh karena itu sebagai permintaan maaf kami, ini kami punya es krim yang kami ingin berikan kepadamu menggantikan es krimmu itu. Jadi es krimmu baru. Nina mengatakan kepada dua laki-laki itu, terima kasih telah minta maaf, terima kasih telah menggantikan es krimku. Aku juga minta maaf tadi marah-marah, sempat marah dan menangis. Terima kasih. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Sering sekali kita di sekolah minggu atau dimanapun, bahkan di rumah, kita sering membuli, kita sering menghina, kita sering membuat nangis adik kita, kakak kita, abang kita, bahkan orang tua kita. Padahal kata firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 dan 4 mengatakan bahwa hendaklah kita sehati sepikir di dalam Kristus Yesus. Apa sih isi dari hati dan pikiran Tuhan? Kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, isi dalam hati dan pikiran Tuhan adalah yang pertama, ada nasihat. Jadi nasihat. Biasanya kalau adik-adik sekolah minggu ketika dinasihati marah, ya kan? Ketika dinasihati ngambek, ketika dinasihati merajuk. Padahal kata Tuhan dalam surat Filipi ini, ketika ada nasihat, jangan bersedih, jangan marah, jangan ngambek, jangan merajuk. Kenapa? Karena dalam nasihat ada sesuatu yang baik, ada firman Tuhan, ada kasih sayang Tuhan. Walaupun melalui abang, melalui kakak, melalui orang tua kita, atau melalui guru sekolah minggu. Nah, jadi ada nasihat. Yang kemudian di dalam hati dan pikiran Tuhan ada apa lagi? Ada persekutuan roh. Artinya ada kerajinan untuk ibadah. Ada kerajinan untuk berdoa. Ada kerajinan untuk sekolah. Rajin belajar, rajin sekolah, rajin berdoa, suka ke sekolah minggu. Itu dia. Jadi kalau adik-adik malas ke sekolah, malas berdoa, malas sekolah minggu, malas ibadah, berarti adik-adik tidak sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Lalu apa lagi bang? Apalagi Pak Pendeta? Ada kasih mesra. Kasih mesra itu bukan seperti yang dua laki-laki tadi yang nabrak Nina itu. Kalau kasih mesra, begitu adik-adik melihat ada temannya yang jatuh, ada teman yang sedang bersedih, bukan dihina, bukan dibully, tapi dihampiri, disayangi, kasih tanya, kenapa kamu menangis, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu menyendiri, hampiri, dekati, datangi, sehingga kita tidak langsung mengatakan, cengeng kamu, kayak anak-anak dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena apa? Ada kasih mesra. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Ayo kemarin siapa yang merayakan Paskah? Wah, itu dia. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus mau saling mengasihi, saling menyayangi, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, bukan saling membuli ya. Oke. Habis itu, apa sih dalam hati dan pikiran Tuhan? Ternyata ada belas kasihan. Artinya, dia mau saling membantu, dia mau saling melengkapi, dia mau saling mengajar. Contoh, kalau dalam rumah abang dan kakak kita dengan siapapun, ayah ibu kita pada saat sakit mau menggantikan tugas dan kewajiban dari abang dan kakak kita. Misalnya
Kalau tugas dan kewajiban abang dan kakak kita itu cuci piring, pada saat itu mereka sedang sakit, kitalah yang menggantikannya, cuci piring itu. Kalau ibu kita sedang sakit, ayah kita sedang sibuk bekerja, tidak ada yang membersihkan rumah, kitalah yang membersihkan rumah. Kalau ayah kita sedang bekerja, sedang sibuk-sibuknya presentasi atau Zoom dengan kawan-kawan kantornya, jangan diganggu. Kalau abang kakak kita sedang mengerjakan tugas, sedang belajar, jangan diganggu. Itu tandanya kita berbelas kasihan. Kita mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan diri kita sendiri. Sehingga itulah yang menyempurnakan sukacita Tuhan. Jadi kalau ada adik-adik suka membuat sedih temannya, abangnya, kakaknya, orang tuanya, maka Tuhan Yesus sedih gitu loh. Kenapa ya anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Bandung ini, baik di Bandung, Bandung Selatan, Bandung Timur, kok suka ya menyakiti orang tuanya, teman-temannya, guru sekolah minggu. Padahal aku tidak pernah menyakiti anak-anak sekolah minggu. Aku selalu mengasihi dan mencintai, bahkan memberikan nyawaku untuk menebus dosa-dosa anak sekolah minggu. Karena itu, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Tuhan ingin mengajak kita semua bahwa ketika kita hidup, ketika kita masih bernapas di dunia ini, kita harus mengatakan bahwa saya anak Tuhan Yesus, saya anak Tuhan Yesus, aku mau sehati, sepikir dengan Tuhan Yesus. Aku mau sehati dan sepikir dengan Tuhan Yesus. Sehingga hatiku seperti Tuhan Yesus, pikiranku seperti Tuhan Yesus. Di dalamku ada nasihat, di dalamku ada persekutuan, di dalamku ada kasih mesra, di dalamku ada belas kasihan. Semua itu yang Tuhan inginkan. Karena itu, seperti lagu Tuhan Yesus mengatakan, mengasihi lebih sungguh. Jadi di minggu tanggal 1 Mei ini, setelah Paskah, Tuhan Yesus ingin kita lebih lagi mengasihi, lebih lagi menyayangi, lebih lagi untuk rajin ke sekolah minggu, rajin belajar, rajin berdoa, agar Tuhan Yesus melihat bahwa betul-betul kita ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama juga. Mengasihi abangnya, kakaknya, adiknya, terkhusus mengasihi orang tua kita, baik yang di rumah maupun orang tua kita sebagai guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik ya? Oke, dengan begitu Tuhan Yesus akan tersenyum terhadap adik-adik, suka, senang, dan happy terhadap adik-adik. Sehingga mari kita ambil sikap dan janji bahwa Tuhan sudah mengasihiku, saatnya aku mengasihi Tuhan. Saatnya aku menunjukkan kasihku kepada Tuhan dengan mengasihi sesama, yaitu orang tua, teman-teman, dan juga sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu, bahkan Engkau mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus, di hari Minggu yang cerah ini, kami siap menjalankan perintah-Mu. Perintah-Mu yang mengatakan bahwa kami harus sehati sepikir dengan Engkau. Di dalam hati dan pikiran-Mu ada nasihat, ada persekutuan, ada kasih mesra, dan juga belas kasihan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu, tujuannya hanya menenangkan hati-Mu. Ketika Tuhan senang, maka semuanya pun akan senang. Dan kami betul-betul seperti anak-anak yang diberkati dan disayangi Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita sudah memberikan kepada Tuhan sebagian dari berkat yang kita terima dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita serahkan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, dalam Kristus Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan yang merupakan berkat daripadamu yang kami nikmati dari orang tua kami. Bapa, berkati, kuduskan, sucikan persembahan galangan yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui pengurus sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini semakin banyak yang semakin rindu datang kepadamu, yang percaya kepadamu, dan juga menyayangi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami Tuhan, terkhusus orang tua kami yang membantu, mengingatkan kami untuk memberikan persembahan. Berkati kesehatan orang tua kami, berkati rezeki orang tua kami, berkati kami sekeluarga Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami, berkati semua aktivitas kami Tuhan dalam sekolah minggu ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada urnami, asetorang ganuk, sengboy dalam konami, salakana torsa, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai adik-adik semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa dalam Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Tuhan, ku berterima kasih. Amin. Amin. Horas adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.